Ya, namanya siapa yang bercerita dan media bercerita. Ya, boleh nggak sih kita itu bercerita di luar ruangan atau di luar kelas? Boleh. Kita di mana? Di taman. Di halaman. Di ruang tamu. Di ruang tamu. Di teras. Oke, ya. Jadi bercerita itu tidak harus di ruang kelas. Ya, bercerita itu bisa di luar, di taman, di lapangan, di teras, gitu ya. Itu biasanya juga bisa ditawarkan ke anak ya, ketika kita bercerita itu bisa mendengarkan dengan antusias ya, bisa berpartisipasi dan sebagainya. Tetapi ternyata ketika kita bercerita baik itu di dalam kelas maupun di luar kelas, kita harus memperhatikan jumlahnya ya. Mungkin tidak ya kalau kita bercerita tetapi jumlahnya sampai 20, dan tempatnya tidak sebenarnya bisa, tapi untuk bercerita itu tidak memungkinkan ya. Nanti dengan jumlah anak yang seperti itu apakah bisa kita kondisikan? Apalagi kan anak usia dini itu sedang mengeksplorasi ya, itu sedang lahir sama dari sini. Kalau berceritanya di lapangan dengan jumlah anak sebanyak itu pasti tidak bisa dikondisikan. Makanya dengan jumlah anak yang banyak biasanya itu ada aturannya. Nah, kalau jumlah anak yang
Kali. Kalau ini sangat familiar ya. Iya. Teman-teman bisa melihat ini sumbernya di PowerPoint ya. Selanjutnya, pernah melihat orang bercerita menggunakan media ini? Pernah. Nah, ini bentuknya apa ini ya? Wayang. Wayang. Sekali. Selanjutnya, pernah nggak melihat orang bercerita atau teman-teman pernah memiliki pengalaman ya ketika TK gurunya bercerita menggunakan media seperti ini? Belum. Ya. Tapi sekilas ini seperti apa ya? Gambar. Ya. Nah, ini pernah melihat atau merasakan? Pernah. Ada orang bercerita menggunakan apa ini? Wayang. Ya, ini biasanya tokoh-tokoh dalam cerita ini ya atau pendongeng yang ada di film ya, yang ada di TV itu seringkali menggunakan boneka ya. Selanjutnya, pernah melihat atau teman-teman merasakan dongeng yang menggunakan media seperti ini? Belum. Ada yang pernah? Belum. Ada yang pernah? Pernah? Ini saya bilang bentuknya apa itu? Satu gambar. Oke, baik ya. Ada satu yang tidak pernah, yang lainnya belum pernah ya? Nah, ini kira-kira sudah pernah mendengar, melihat, atau bahkan sudah merasakan gitu ya bercerita dengan media seperti ini? Belum. Tapi kira-kira ini bentuknya seperti apa ya? Cermek. Ya, cermek yang biasa dipakai sama Ibu. sama kopi gitu ya. Oke, baik. Selanjutnya kita akan membahas ini teman-teman ya, media yang digunakan untuk bercerita. Nah, biar teman-teman nanti lebih paham, kita akan belajar secara berkelompok. Selanjutnya saya akan membagi teman-teman menjadi beberapa kelompok ya. Nah, nanti teman-teman mendiskusikan ya, buat resume kalau peta konsep saja juga nggak apa-apa terkait dengan beberapa media yang digunakan untuk bercerita ya. Saya bagi untuk 3 orang ini kelompok 1 ya, nanti membahas tentang media bercerita satu gambar ya. Yang selanjutnya kelompok 2 ada 4 orang ya, itu nanti membahas tentang media bercerita satu bersih. Yang kelompok 3 ini juga 4 orang membahas media bercerita wayang kadu ya. Terus yang terakhir ini ada kelompok 4 nanti membahas tentang media bercerita cerita. Itu baik. Saya bagi. Baik teman-teman, saya hitungkan dulu teman-teman bisa berkumpul ya sesuai dengan kelompok 1, kelompok 2, Oke, silakan ya. Kita mulai ya teman-teman ya. Oke, saya kasih waktu 15 menit ya. Setelah itu nanti teman-teman lupa dipastikan juga dari kelompok 1 sampai kelompok 7 itu. Silakan jadi berseri, ada metode cerita dan media cerita. Di sini ada bercerita dengan media satu dan terakhir ada bercerita dengan wayang kadu. Baik, ini selanjutnya presentasi ya teman-teman ya. Jadi dari kelompok 1 sampai kelompok 4 nanti ada satu perwakilan. Jadi ya teman-teman duduk sendiri siapa yang mau presentasikan hasil karyanya atau hasil diskusinya di depan teman-teman yang lain. Itu baik. Ini kita mulai dari
lagi metode cerita dengan cerita cerita. Ya, oke, terus lanjut ke depan. Siapa yang akan mempresentasikan? Oke, teman-temannya udah ikut di depan ya. Ini gak sih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul metode cerita dengan selemek cerita. Di sini saya akan menjelaskan. Yang pertama ada pengertian media kain celemek cerita, yaitu media dari bahan kain celemek yang bisa ditempelkan gambar-gambar dan dapat memudahkan anak memahami isi cerita yang disampaikan. Jadi metode ini tuh menggunakan kain celemek, ya kain celemeknya itu ditempelin gambar-gambar untuk media cerita anak. Yang berjudul teknik bercerita dengan gambar berseri. Pengertiannya, gambar seri itu terdiri dari dua kata, yaitu gambar dan seri. Gambar itu tiruan benda, orang, binatang, atau pandangan yang dihasilkan pada benda rata. Sedangkan seri itu rangkaian yang berturut-turut, baik cerita, buku, peristiwa, dan sebagainya. Jadi gambar seri itu sebuah media yang terbuat dari kertas yang lebar yang berisi beberapa buah gambar. Jadi gambar-gambarnya itu tuh saling berhubungan satu sama lain sehingga membentuk serangkaian cerita.